Memacu adrenalin selalu menjadi kegiatan yang menarik bagi saya. Kali ini Gunung Purbang Langgeran, Yogyakarta menjadi destinasi petualangan. Saya lagi mau buat jalur baru untuk Tyrolean hari ini. Nah, jadi sekarang kita lagi buat anchor-anchornya ya Mas Andi. Yuk. Ada berapa anchor yang dibuat? 6. Ada 6 anchor, jadi 3 di sebelah kanan, 3 lagi di sebelah kiri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat jalur baru sama sekali tidak mudah. Diperlukan penguasaan medan dan alat yang mumpuni. Jarak antar tebing dan kontur batu menjadi salah satu penentu utama. Batu yang keras dan kokoh menjadi syaratnya. Posisi anchor harus benar-benar pas. Jarak antar anchor kurang lebih 5 hingga 10 cm. Di Gunung Purbang Langgeran terdapat beberapa spot Tyrolean. Namun kami memilih spot yang paling ekstrim dan panjang agar adrenalin benar-benar terpacu. Setelah anchor terpasang dengan benar, pemasangan tali karmantel pun dilakukan. Tali karmantel statis menjadi pilihan yang paling sesuai agar jalur Tyrolean bisa membentuk garis lurus sempurna. Pada intinya, Tyrolean itu nyebrang dari satu tebing ke tebing lainnya tanpa perlu manjat, jadi kita pakai tali. Awalnya, Tyrolean digunakan sebagai sarana evakuasi. Kini, para penggemar olahraga ekstrim mulai menggunakannya sebagai sarana untuk menguji adrenalin. Di Indonesia, Tyrolean mulai populer pada tahun 2013. Lihat, buat narik satu tali sampai tegang butuh 3 orang dengan tenaga maksimal. Tuh dia lintasannya sudah jadi. Jadi ada 2 tali, warna biru sama warna putih. Biru itu tali utama, yang putih tali backupnya. Jadi kalau tali utamanya kenapa-napa masih tetap safety. Sekarang waktunya Rani yang nyebrang. Wah! Kalau dari sini kelihatannya lebih jauh ya daripada dari atas. Jadi ada 2 cara untuk nyebrang ke sana Tyrolean. Bisa pakai jumar yang seperti ini, bisa juga pakai ini mini traction. Ini kalau yang ini lebih mudah karena dia muter nanti ya Mas. Doain aja ya supaya saya bisa secepat mas-mas yang di sana sampai ke tebing seberang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Waktu yang diperlukan untuk menyeberang sejauh 50 meter tergantung pada kekuatan individu. Jika sudah terbiasa, 10 hingga 20 menit sudah bisa sampai. Perjalanan pun dimulai. Perlahan namun pasti, saya pun sampai di tengah perjalanan. Kalau waktu Tyrolean, saya lebih suka nggak langsung nyebrang, tapi berhenti dulu di tengah-tengah kayak gini. Selain istirahat karena lumayan capek, sambil nikmatin pemandangan juga. Indah banget, hijau, tenang, dan di bawah saya ini tingginya lebih dari 100 meter. Semakin dekat, itu dia nih talinya. Semakin naik ke atas, jadinya semakin berat. Jadi ini 10 meter terakhir, tapi yang paling berat. Akhirnya saya sampai di tebing tujuan. Luar biasa. Jadi Tyrolean ini selain memacu adrenalin, tapi ini cara lain yang patut dicoba untuk menikmati pemandangan. Makanya kalau Tyrolean menurut saya yang paling penting adalah lokasinya. Makin keren lokasinya, makin puas rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau main Tyrolean tuh menurut saya olahraganya double di tangan.
Tadi saya perginya pakai mini traction, sekarang pulangnya pakai Jumar. Tyrolean dengan sistem Jumar memang jauh lebih sulit dan menantang. Tenaga yang dikeluarkan harus 2 kali lipat lebih besar. Otot tangan harus kuat agar mampu menarik beban tubuh sendiri. Waktu yang saya habiskan untuk jalan kembali ke titik awal pun menjadi lebih lama. Namun saya tidak boleh menyerah. Akhirnya sampai juga. Lihat tangan saya. Gemeteran. Jadi inti kekuatannya tuh harus ada di tangan kiri, karena tangan kiri yang narik beban badan sama tahan Jumarnya. Tos dulu dong Mas. Saya manis pesanan saya mana? Belum datang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rawapening dikenal sebagai danau terluas di Pulau Jawa. Luasnya meliputi kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru. Jadi ini kerainya sudah diturunin, terus lihat itu, ditanam di lumpur enceng gondok. Habis itu nanti kita akan turun semua mengepung ikannya. Teknik menangkap ikan dengan kerai masih diterapkan di danau seluas 2.500 hektar ini hingga kini karena bisa menghasilkan tangkapan ikan lebih banyak. Oke, ternyata ada 2 tim. Ada tim pembuka jalan, ada tim gebrak. Jadi tim pembuka jalan supaya airnya kelihatan. Kalau tim gebrak ya, gebrak airnya supaya ikannya masuk. Rawa, danau, atau air aliran lambat merupakan habitat terbaik tumbuhan mengapung ini. Pada air dangkal, tumbuhan bernama latin Eichhornia crassipes ini akan mengakar. Semakin lama, akar pun semakin kuat sehingga semakin berat. Bayangin aja, enceng gondok sebanyak ini, 20 meter padat enceng gondoknya, itu kita harus keluarin semuanya sampai bersih. Berat! Kegiatan ini biasa dilakukan setiap hari, mulai pagi hingga sore. Sekali melingkar bisa memakan waktu sekitar 1,5 jam. Oke, ini lihat enceng gondoknya udah nggak ada sama sekali, semak-semak semuanya udah hilang. Nah, sekarang saatnya kita memancing ikannya supaya dia mau keluar ke dekat permukaan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sambil memperkecil lingkaran kerai, gebrakan tetap dilakukan agar ikan berenang ke permukaan. Karena kan airnya lumpur, jadi kita nggak bisa lihat gitu, harus ngerasain banget. Rawapening menjadi habitat beragam jenis ikan air tawar, mulai dari mujair, gabus, nila, sepat, hingga udang. Aduh, dia lewat paha doang, tapi saya nggak keburu tangkep. Ikannya lompat, langsung masuk ke kaos bapaknya. Dia sama aja kayak masuk kandang macan. Gue deh mujair lagi. Mana Pak? Ikan apa tuh Pak? Dalam sehari, ikan yang diperoleh bisa mencapai 50 kg dengan jenis yang berbeda. Habis. Nah, kayaknya gelembung-gelembungnya udah nggak ada, ikannya udah habis semua di areal ini. Jadi sekarang kita rapikan saja alatnya. Tapi tangkapan kita udah banyak tuh. Lihat di perahu, ada lebih dari 15. Sekarang kita beresin dulu alat-alatnya, terus kita ke rumah dan masak jadi makan siang. Nanti jejak saya, jejak petualang. Hasil tangkapan kami hari ini didominasi ikan mujair. Sudah lelah menjebak ikan, saya pun penasaran mencicipi makanan khas desa Bejalen, Ambarawa.
nih ikannya banyak, bisa buat makan satu rumah ya Bu ya. Ini ada ikan mujair, ini mau kita masak, ikan seger pasti enak rasanya. Mau masak apa Bu kita hari ini? Bumbu rujak. Ikan bumbu rujak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masak ikan bumbu rujak harus kaya akan bumbu supaya rasanya semakin sedap, bau amis juga hilang. Kalau masak ikan pakai bumbu rujak berarti jeruknya nggak dipakai dalamnya? Enggak, kalau dikasih dalamnya pahit. Oh, Nanti nggak enak nanti Nggak ya. enak, Jadi iya. kita cuma mau ngambil rasa asamnya sedikit. Makanya tadi yang diambil, oh iya asam sama harum. Itu jeruknya yang dipakai bukan bagian isinya ya Bu ya? Enggak. Yang dipakai kulitnya. Bumbu yang sudah diulek ditumis terlebih dahulu. Apinya tidak terlalu besar agar ikan matang merata. Saat aroma sudah semerbak, baru dituang air agar menyatu menjadi kuah yang gurih. Berbeda dengan rujak-rujak pada umumnya, bumbu rujak kali ini mengandalkan rempah dan rasa asam. Masakan khas Bejalan ini mengandalkan kemiri sebagai pengganti santan. Memang terkenal banyak duri, namun ikan mujair atau Oreochromis mosambicus juga banyak khasiat. Kandungan kalori yang lebih rendah menjadikan mujair sebagai alternatif makanan diet. Enak. Kalau makanan di Pulau Jawa itu selalu cocok sama lidah aku karena gurihnya enak, pas. Pedesnya Mantap. juga pas, meskipun sekarang saya udah mulai kepedesan nih, tapi masih di batas sedap. Apalagi ini tadi nggak pakai kelapa, Iya. tapi pakai kemiri. Kemiri. Jadi sedap banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Matahari pagi menjadi pertanda dimulainya petualangan saya di salah satu gunung teraktif di dunia, Merapi. Kepopuleran Merapi di kalangan pendaki sudah tidak diragukan lagi. Keragaman vegetasi dan pemandangan yang apik membuat banyak orang tertarik untuk menengok keindahannya. Jalur sapu angin memang tidak sepopuler Selo. Selain karena treknya lebih panjang dan menanjak, pemahaman terhadap jalur dan peta wajib dimiliki oleh pendaki yang melalui jalur ini. Sehingga pendaki pemula tidak disarankan melalui jalur sapu angin. Jadi jalur sapu angin ini bukannya cukup berbahaya ya, tapi cukup membingungkan sebenarnya kalau nggak hatam, nggak hafal sama sekali. Kayak ini temen saya, tadi ngambil jalur yang berbeda, jadi harusnya ngambil yang ke kanan, dia ngambil ke kiri. Akibatnya sekarang mereka ada di balik punggungan sana, jadi ini beda punggungan. Sekarang kita lagi nunggu supaya kita semua ada di jalur yang benar dan sama. Yang ulang sidik, kowe maju sidik. Ya kowe maju. Loro, Bye! langsung ke jalur. Udah ada yang jawab, saya udah lihat itu yang pakai helm Suruh orange. itu teman-temannya. Nah itu, Geser. teman-teman saya udah ketemu. Awalnya Merapi memiliki 5 jalur pendakian, Selo, Sapu Angin, Lendong, Kinaharjo, dan Babadan. Namun saat erupsi tahun 2006, jalur yang tersisa dan aman untuk digunakan hanyalah melalui Selo. Jalur Sapu Angin baru dibuka kembali untuk umum pada tahun 2017. Butuh waktu survei 2 tahun sebelum jalur Sapu Angin siap dibuka lagi untuk umum. Tidak hanya jalur untuk pendakian saja yang disurvei, jalur evakuasi pun menjadi perhatian utama. Kita baru aja mau mulai perjalanan lagi ke pos 2, tapi hujannya deras banget. Lihat deh, dan di sebelah sana juga ketutup kabut. Demi keamanan, jadi kita stay dulu di pos 1. Semoga aja target waktunya tetap tercapai, terus hujannya cepat berhenti.
melebihi target waktu, jadi kita memutuskan untuk lanjut perjalanan. Hujannya juga udah nggak sederas tadi, jadi sepertinya masih aman. Perlahan namun pasti, kami terus melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Apa? Itu ujung. Apa? Pais baru aja ngasih tahu saya posisi pos 2, tempat kita pemberhentian terakhir. Itu dia. Yang ujung itu. Yang vertikal itu, Pak. Wah, di HM28. Jadi, ya, untuk mencapai ke sana, modal utamanya ya tekad dan fokus. Oke. Nah, ini dia, karena musim hujan, jadi ada jalur-jalur yang nggak bisa dilewatin dengan jalan biasa. Karena lihat itu, tanahnya longsor sampai bawah. Oke, jadi harus pakai webbing. Jadi penting sekali kalau mau ngedaki Merapi lewat sapu angin dan musim hujan seperti ini, sebaiknya wajib untuk bawa webbing. Nanti webbingnya kita cabut lagi, tapi untuk yang tali tambang ini akan ditinggal terus di sini untuk para pendaki yang mau naik ke atas. Beruntung, semakin dekat ke tempat tujuan, hujan semakin reda. Cuaca cerah menyambut kedatangan kami di pos 2 Gunung Merapi. Sampailah saya di pos 2 Gunung Merapi. Nah, dari sini kita bisa lihat nih tempat-tempat yang rawan para pendaki itu kesasar. Itu lihat cekungan di sana. Nah, biasanya mereka kalau turun gunung itu turunnya lewat bawah, ngikutin aliran air. Padahal salah ya, Mas. Salah. Harusnya mereka tetap lewat atas. Ini medannya masih banyak rumput-rumput lebat, tapi begitu saya nengok ke belakang, wah, jurang dalam lebih dari 100 meter, tapi indahnya luar biasa. Beruntung di bawah sini gak ketutup kabut, jadi penglihatan kita benar-benar jelas. Tidak mudah untuk melakukan evakuasi. Diperlukan keahlian khusus dan alat-alat yang lengkap. Selain itu, kekuatan fisik dan mental juga menjadi hal utama. Ini kita udah sampai di lokasi pemantauan. Pas sekali mataharinya bersinar, jadi pandangan kita lebih jelas lagi ya Pak Is. Ini dari mana Pak Is biasanya orangnya? Ini biasanya dari atas kan, dari puncak, terus kemudian mereka akan turun ke Sungai Kaliworo. Tapi di bawah ini kan ada jurang ya, ada jurang sekitar 140 meter dan kemungkinan mereka akan hanya sampai di situ, tidak bisa turun dan tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Udah tutup kabut lagi ya Pak Is. Barusan nengok ya udah ketutupan kabut. Nah ini juga memang cuaca Merapi selalu nggak bisa ditebak ya Pak Is. Kadang-kadang sangat cepat perubahannya, emang gunung sangat tidak bisa ditebak, tapi Merapi ini sangat cepat perubahannya. Tadi 3 menit yang lalu masih terbuka, sekarang nengok udah ketutupan kabut. Ini juga kadang-kadang yang jadi kendala saat evakuasi dilakukan. Nah sekarang karena memang sudah kabut, kita kembali lagi ke atas sebelum kita yang tertutup kabut ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.